Halo sahabat Lingkar Madani. Seringkali dalam suatu studi, komunitas hanya menjadi objek penelitian. Nah, community-led research coba menempatkan komunitas menjadi pemilik dan penggerak penelitian, bukan sekedar sumber data. Isunya dari komunitas, pertanyaan-pertanyaannya dari komunitas, hasilnya pun untuk komunitas. Bukti lebih konseptual, kepemilikannya lebih kuat, dan advokasi pun pasti lebih tajam. Kita tidak akan bicara teori aja. Di setiap sesi, kita akan coba studi kasus yang dekat dengan konteks organisasi kita. Diskusi dengan sesama peserta dan menyusun langkah konkret yang bisa diterapkan. Jadi, kalau kamu mau merancang penelitian yang tidak hanya kuat secara metodologi, tapi juga benar-benar menjawab kebutuhan komunitas, pelatihan ini sangat cocok bagi Anda yang ingin belajar menyusun community-led research yang lebih inklusif, partisipatif, dan bermakna. Karena perubahan yang berdampak selalu dimulai dari pemahaman yang baik terhadap kebutuhan komunitas. Selamat belajar! Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam kenal teman-teman, kita ketemu lagi ya dengan saya Dea selaku fasilitator yang akan menemani teman-teman semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk sama-sama belajar nih, gitu ya, melanjutkan pembelajaran kita dari 2 sesi kemarin tentang community-led research, yang dimana untuk hari ini kita akan berfokus untuk belajar tentang gimana sih menyusun rancangan metodologi dan juga pertimbangan etik yang mungkin dari sesi sebelumnya sudah sempat disinggung nih sama Om Ripe gitu ya. Dan hari ini kita akan coba mendalami materi tersebut seperti itu. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini habis makan siang? Apakah ngantuk? Coba aku mau tahu dong teman-teman kabarnya gimana? Kondisinya hari ini semoga ya semuanya masih semangat. Di sini aku lihat sudah eh bergabung ya teman-teman, ada Kak Monika, Kak Siska, Kak Dito, Kak Fajar, Kak Nel, sama Kak Panti. Oh, Kak Monika sudah ngantuk ya. Semoga mungkin boleh disiapin dulu Kak kopi atau cemilannya juga nih buat menemani gitu. Oke deh kalau gitu teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan tepat waktu di ruang Zoom ini. Dan kita akan melanjutkan ke sesi ketiga ya, di hari sesi ketiga. Tapi sebelum itu aku mau coba minta bantuan teman-teman nih gitu ya. Kita kan udah belajar juga nih ya kemarin di sesi kedua. Aku pengen minta apa ya, semacam review kali ya, review singkat nih dari teman-teman. Kira-kira kemarin itu apa sih yang paling diingat gitu ya, yang paling berkesan juga buat teman-teman. Nah, aku pengen minta tolong untuk dikasih review singkat kali ya, gitu. Nah, boleh dong aku mau minta perwakilan dari peserta ya untuk coba memberikan review singkatnya dari sesi kita yang kedua kemarin. Mungkin aku mau coba tahu dari Kak Nel, mungkin boleh Kak? Halo, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Kak Dea. Iya, kalau dari eh, testimoni gitu ya di materi yang kemarin, tentunya aku senang banget sih bisa belajar banyak practical skill gitu ya untuk melakukan pendekatan dengan teman-teman di komunitas gitu, terutama komunitas yang memang kami sendiri belum banyak terlibat di sana, seperti dari teman-teman Amangka gitu ya, ke masyarakat adat, jadi kami tahu gitu. Terus juga ada juga yang menyasar kelompok minoritas gitu ya dari teman-teman kemarin tuh teman-teman mana ya? Bu Manis? Humanis ya. Nah, dari humanis kan juga menyasar kelompok LGBT gitu. Jadi aku senang banget sih. Jadi aku tahu banyak perspektif untuk melakukan pendekatan atau lebih melek lagi nih terhadap kelompok-kelompok rentan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nel. Mungkin satu lagi ya, aku mau coba tahu dari Kak Monika. Mungkin Kak Monika bisa unmute mikrofon nggak ya?
Mau tahu dong Boleh. Kak Monica. Halo, halo Kak. Ya, meskipun kami ya kemarin yang tugas kami belum mengerjakan, em, tapi dari eh, tadi saya sudah coba baca-baca juga yang hasil review dari Bang Hmm. Ripe. Saya pikir itu juga proses belajar bagi kami karena memang kami masih lagi belum ada ide penelitian nih, karena selama ini kami kan bekerjanya memang lebih di konservasi ya, keragaman hayati begitu dan ekosistem. Jadi saya pikir belajar dari em, review dan apa yang disampaikan teman-teman sama seperti yang tadi disampaikan eh, Nels itu proses belajar yang sangat bagus juga buat kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Monica. Teman-teman bisa ngelihat satu sama lain ya. Bisa saling satu sama lain. Jadi nanti bisa saling lihat juga nih Om, bisa nggak harus merasakan dulu, tapi bisa lihat dari pengalaman teman-teman yang lain juga Ya, ya. gitu. Siapa tahu nanti Kak Monica setelah ini jadi tergambar gitu ya mau neliti apa. Jadi makin bermakna juga nih ya Ya. apa namanya pelatihan kita di rangkaian ini. Terima kasih banyak Kak Monica. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga semoga aku harap mendapatkan banyak insight ya untuk organisasinya, mungkin untuk rencana penelitian ke depannya juga gitu. Nah, sebelum kita mulai, aku mau coba apa namanya ngecek gitu kali ya. Teman-teman yang sudah mendapatkan review ya Om ya, review yang sudah diberikan sama Om Ripe kemarin di link Google Drive-nya sudah dilihat gitu. Kira-kira ada yang mau dikonfirmasi nggak atau ditanyakan dulu nih ke Om Ripe, kira-kira maksud dari reviewnya nih apa? Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum kita masuk ke sesi hari ini. Kira-kira adakah atau sudah cukup jelas untuk reviewnya? Oh oke, nih ada tambahan ini nih Om Ripe, apa namanya, review sesi kemarin dari Kapanti. Sesinya sangat pas, 2 jam tepat, nggak terlalu lama tapi sangat cukup untuk ngecover kebutuhan diskusi gitu, nggak terburu-buru gitu. Oke, Ini dari mana? dari Burung Indonesia, Kak Panti. Mm-mm. Mau sekalian review hasil feedback nggak? Ada Oh Kak? iya, tapi kayak Kak Panti lagi di kereta, Oh, oke. jadi kayak sinyalnya masih hilang-hilang takutnya. Hati-hati di jalan ya, Kak Panti. Oke, sepertinya belum nih Om untuk apa mengonfirmasi review dari Om Ripe ya. Mungkin nanti sambil jalan kali ya akan tergambar kira-kira yang mau ditanyakan apa. Nah, mungkin aku sekalian mau mengingatkan nih teman-teman terkait kesepakatan belajar kita ya. Masih sama seperti sesi berikutnya. Silakan menyesuaikan ya untuk display name di Zoom gitu ya. Formatnya nama lengkap dan asal organisasi. Silakan juga menyalakan kamera jika ada kendala boleh berkabar ya teman-teman. Dan nanti akan di-share juga form presensi. Silakan untuk diisi karena itu jadi syarat teman-teman nanti mendapatkan sertifikat seperti itu. Nanti juga teman-teman silakan aktif dalam diskusi. Boleh banget berbagi pengalaman gitu ya. Aku senang banget kemarin 2 sesi sudah banyak banget yang berbagi pengalaman. Semoga di sesi hari ini dan besok juga teman-teman bisa aktif ya untuk berbagi pengalamannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang mungkin perlu kita sepakati bersama gitu ya. Kita bisa langsung apa namanya masuk nih ke sesinya Om Ripe gitu ya teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh raise hand atau kalau mau di kolom chat juga dipersilakan. Oke, silakan Om Ripe. Oke, terima kasih dia. Saya udah bisa share screen ya. Sudah bisa harusnya. Oke. Selamat siang teman-teman. Kemarin saya senang ya melihat ataupun mereview ide-ide penelitian teman-teman, baik yang ada yang sedang berjalan tinggal analisis data, terus kemudian juga ada yang baru berkembangkan dan juga dengan metode yang berbeda-beda dan kelompok sasaran yang berbeda-beda. eh kita coba maju ke langkah berikutnya. Nah, ini saya coba akan menyambung dari sesi-sesi sebelumnya. Kemarin kan kita banyak spesifik ke pertanyaan ya, pertanyaan penelitian itu apa, termasuk tujuan juga sih. Nah, sekarang tentang metodologi. Metodologi ini ada salah satu langkah ataupun bagian yang dibahas dalam suatu konsep note ataupun proposal penelitian gitu. Nah,
Kita ini memilih metodologi ini eh, setelah atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi tujuan tujuan kan di paling awal ya, kenapa kita mau melakukan itu. Terus kemudian pertanyaan penelitian apa untuk menjawab tujuan. Dan kita perlu memilih metodologi yang paling apa ya, yang paling sesuai. Jadi kita tidak memilih, oh ini saya familiar dengan metodologi ini, saya pilih ini aja gitu. Ataupun oh metode ini paling mudah untuk diterapkan dalam situasi rencana penelitian ini. Sebaiknya tidak seperti itu ya. Jadi kemarin kan ini saya coba urutkan lagi ya. Nomor satu kan pertanyaan penelitian ya. Jadi dia akan dijawab melalui penelitian ini. Ini saya contohkan lagi tentang kesehatan reproduksi ya. Bagaimana pengalaman remaja perempuan dalam mengakses layanan reproduksi di Kecamatan X gitu. Data yang dibutuhkannya apa? Informasi ya. Informasinya pengalaman remaja, hambatan akses, faktor pendukung untuk remaja itu bisa mengakses layanan Cashpro, bentuk layanan yang nyaman dan aman, mudah untuk diakses gitu kan. Terus kemudian kira-kira data yang dibutuhkan itu sumbernya tuh dari mana sih? Nah, ini harus ditentukan siapa ataupun dari mana data itu diperoleh gitu. Jadi pada latihan teman-teman kemarin itu pun sudah banyak muncul ya. Saya memberikan banyak komentar juga tentang sumber data ini dan apa namanya dibutuhkan kriteria yang spesifik. Misalnya ini ya remaja ya, remaja. Kita harus menentukan kriteria spesifik. Misalnya remaja 17 tahun ke atas, 17 tahun ke atas. Remaja itu berapa sampai berapa ya? 24 ya? 13 remaja 13 sampai 15 atau 17 Ya, remaja awal dan remaja remaja awal. dan remaja itu mungkin 13 sampai 20-an, 21 yang pernah apa namanya? Tinggal di kota X dan kecamatan X dalam periode 3 bulan terakhir gitu. Harus spesifik itu. Itu kenapa? Karena kita apa namanya akan nanti menganalisa dan jawaban-jawaban yang dikumpulkan itu kita tahu bahwa sumber informasi ini dari kalangan mana. Ini contoh remaja pengguna layanan ataupun non pengguna layanan. Kalau misalnya mau spesifik apa respondennya atau informannya pengguna layanan, tentu akan berbeda hasilnya bila juga remaja non pengguna layanan ini dilibatkan menjadi responden. Itu akan mengalami cara analisanya. Nah, dari contoh yang ada, sumber data ini bisa juga tambahannya dari orang tua, tenaga kesehatan, dan juga pendokumentasian layanan gitu. Nah, metodenya pilihannya ya, yang umum wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, telah dokumen, pemetaan partisipatif. Ini semuanya ya hanya kuantitatifnya misalnya kuesioner, angket, kuesioner sama angket beda ya. Jadi angket itu yang diisi sendiri, kuesioner itu didampingi ataupun ditanya-tanya sama pewawancara ya, meskipun jawabannya itu kuantitatif. Gitu. Terus kemudian metode kepengumpulan ini yang harus kita apa namanya kita pastikan dipilih sesuai dengan apa rencana penelitian ini gitu. Bukan memilih yang paling familiar, bukan memilih yang paling mudah. Nah kemarin pada saat mereview ada beberapa yang menarik ya yang saya temukan. Jadi ini juga untuk pertimbangan teman-teman ya. Mungkin nanti ketika ada istilah yang kurang jelas dalam komen-komen saya di dokumen itu, mohon teman-teman apa namanya melakukan googling untuk mencari itu sebenarnya apa gitu. Seenggaknya ada tiga ya yang coba saya garis bawahi yang relatif jarang digunakan atau mungkin sering digunakan, tetapi sebenarnya ini tuh apa namanya ada gitu model seperti itu. Yang pertama participatory timeline itu metode partisipatif untuk menyusun urutan kejadian, perubahan, pengalaman atau respon komunitas dalam suatu periode waktu tertentu. Ini cocok dengan humanis.
Jadi Oke. dalam singkat saya, humanis memberikan rentang waktu tertentu untuk analisa perubahan kebijakan gitu. Nah, ini sebenarnya eh, kualitatif juga ya, tidak, tapi dia lebih memfokuskan kepada urutan waktu gitu. Pertanyaannya tentang, oh di bulan pertama ini bagaimana, di bulan ketiga bagaimana, sekarang bagaimana, seperti itu. Jadi participatory timeline ini berguna untuk merekonstruksi waktu-waktu perubahan, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah suatu peristiwa. Terus kemudian juga bisa ya pola ancaman, respon dan juga pemulihan dan juga hubungan antara kebijakan, kejadian dan pengalaman komunitas gitu. Nah itu menarik ya. Jadi eh, model ini itu bisa bisa mendiskusikan, ngobrol peristiwa, dampak, respon, dukungan, perubahan dan pelajaran. Ini berbeda dengan FGD. FGD itu ada panduan pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, meskipun masih ada toleransi ketika keluar dari situ, tapi masih mengakomodir tujuan dari penelitian. Terus kemudian dua lagi community community conservation. Ini percakapan yang terfasilitasi melibatkan anggota komunitas untuk membahas pengalaman, perubahan, kebutuhan, dukungan, risiko atau solusi ya berdasarkan pengetahuan mereka sendiri gitu. Ada beberapa konsep yang menggunakan ini gitu. Jadi ini eh, apa namanya, pelaksanaannya itu percakapan, percakapan kelompok kecil, pertemuan komunitas, itu kemudian diskusi tematik itu masuk percakapan apa namanya, antar kelompok dan identitas tapi dipisahkan misalnya remaja laki, remaja perempuan. Tapi itu bersifatnya seperti ngobrol. Nah, perbedaan sama FGD, FGD itu mengikuti panduan yang sudah pertanyaannya terstruktur, tapi kalau community conservation ini dapat lebih fleksibel dan mengalir gitu. Terus kemudian kalau FGD menghasilkan data untuk penelitian, sementara community conservation ini menghasilkan data sekaligus pembelajaran bersama karena di situ ada interaksi. Kan biasanya kalau pengumpulan data itu kita nggak boleh memberikan jawaban ya. Kalau misalnya eh, informan itu bertanya balik ke kita terkait dengan jawabannya benar atau salah misalnya. Terus kemudian kalau FGD ini peserta terutama sebagai sumber informasi, dan kalau yang community conservation ini peserta sebagai apa namanya, pemilik pengalaman dan juga penafsir. Jadi Hmm. di situ interaksinya lebih mengalir gitu. Terus satu lagi collective sense making. Ini juga masih kualitatif. Ini adalah proses ketika komunitas dan tim peneliti secara bersama-sama membaca, mendampingkan, menafsirkan, dan juga memberi makna pada data. Jadi ini tahapan ini nih bisa menjadi salah satu tahapan pada saat tahap analisa data. Jadi kayak dia ini nih hasil pengumpulan data kita kemarin. Menurut saya kayak gini, menurut dia gimana gitu kan. Nah itu suatu hal yang bisa disisipkan pada saat analisa data gitu. Oke, saya kembali ke slide-nya. Dari tadi slide-nya yang itu ya. Mm-mm. Nah, setelah setelah metode pengumpulan data, tahapan analisis data juga ya, kita akan coba harus menjadi bagian dari yang harus dijalani ya. Ini kalau maaf ini saya mencontohkannya yang kualitatif ya. Tapi kalau misalnya yang kuantitatif itu kita lihat sebaran, distribusi, frekuensi, kemudian juga ada tabel distribusi ataupun graf distribusi. Dan kalau yang kuantitatif kita bisa penentuan tema, kemudian juga pembandingan pengalaman, cari pola gitu. Nah, ini yang ditambahkan mungkin nanti di akhir sesi juga akan juga ada tentang perlindungan resiko ya. Jadi mutu dari suatu penelitian itu juga selain datanya berkualitas juga etis dan menghormati semua pihak. Nah, jadi ini yang tiga poin yang harus diingat.
Setiap pertanyaan bisa membutuhkan lebih dari suatu metode. Gitu. Terus kemudian sesuaikan dengan konteks, kapasitas, waktu, sumber daya, dan kenyamanan partisipan gitu. Kalau misalnya isu-isu sensitif, mungkin lebih baik wawancara one-on-one dibanding FGD, kayak seperti itu. Terus kemudian ya tadi rancangan metodologi ini yang jelas, realistis, partisipatif, dan etis ya, agar penelitian menghasilkan pengetahuan yang eh, dapat digunakan gitu untuk dianalisanya lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian, cari data yang dibutuhkan, sumber datanya, partisipannya siapa, bisa data primer atau sekunder ya, metode pengumpulan datanya seperti apa, analisis data, dan nanti bagaimana mutu dan perlindungan dari partisipan gitu. Nah, itu mungkin pengantar sesi ini dari saya ya, gitu. Jadi yang perlu diingat adalah metode dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Itu poin pertama. Yang dipilih itu bukan karena metode itu paling kita biasa gunakan atau paling mudah dilakukan. Itu Kak Dea. Oke, terima kasih banyak. Nah, itu teman-teman pengantar dulu ya dari Om Ripe. Sejauh ini apakah ada yang mau bertanya dulu nih terkait apa yang sudah disampaikan sama Om Ripe barusan? Kira-kira Ya, adakah yang mau bertanya? Mungkin boleh raise hand atau mau disampaikan di kolom chat. Aku coba sambil cek kolom chat. kita coba ini ya, apa semacam kuis. Kuis, boleh. Mungkin polling kecil-kecilan kali ya untuk tahu nih kira-kira teman-teman biasanya kalau menentukan apa namanya pertimbangan-pertimbangannya apa nih gitu untuk menentukan pendekatan penelitian gitu ya. Mungkin kita ada Mentimeter, mungkin boleh dibantu share screen Kak Deva untuk mentinya. Oke, nah ini ada pertanyaan dulu sedikit ya. Satu pertanyaan dari Kak Ria nih, Om. Masa waktu penelitian, apakah datanya valid jika 3 bulan? Seperti contohnya tadi nih yang akses layanan Cash Pro. Valid nggak kalau Hmm, datanya itu 3 bulan? oke. Itu bukan data 3 bulan ya. Tadi yang saya sebutkan adalah kriteria responden. Itu bisa biasanya apa namanya responden yang berhubungan sama akses itu kita misalnya saya terdaftar sebagai pasien puskesmas A gitu kan dia sebagai terus juga saya ke sana terakhir itu 2 minggu lalu Mm-mm. tapi dia ke sana itu 6 bulan yang lalu. Oke, Nah ini untuk menyamakan jawaban saya dan jawaban Dewa itu relatif dalam periode waktu yang sama sama. gitu. Oke. Jadi kalau dia eh, diambil sebagai responden tetapi apa namanya ada pertanyaan yang berhubungan sama akses saat ini bagaimana, Hmm, itu dia nggak bisa menjawab. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan periode waktu penelitian, tapi itu kriteria inklusi untuk mendapatkan spesifikasi informan atau partisipan penelitian yang bisa menjawab tujuan penelitian kita. oke. Itu kan pertanyaan terkait dengan Masa waktu penelitian. masa waktu penelitian Mm-mm. atau yang 3 bulan tadi? Iya, masa waktu penelitian. Terus apakah datanya valid jika 3 bulan? Oh, ya, itu yang pertama tentang Mm-mm. responden ya. Tapi kalau periode waktu penelitian, ini banyak metode yang digunakan, ya, tergantung metode apa yang digunakan. Ada yang seperti yang Humanis sampaikan ya. eh, kemudian kemudian ada juga yang kita memotret situasi saat itu, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hari ini, bagaimana saat ini, bagaimana pandangan Anda itu potong lintang atau cross-sectional. Nah, ada juga yang menerus. Jadi penelitiannya menerus dipantau menerus bagaimana perubahannya. Jadi berapa lama pengumpulan data yang dilakukan itu disesuaikan sama metodologi dan bagaimana cara mendapatkan partisipan. Oke. Ada juga yang partisipannya tuh menggunakan snowballing gitu. Mm-mm. Ada juga yang memang sudah ditentukan sudah ada ID-nya, tinggal dipilih di random bagaimana cara mendapatkannya. Jadi itu sangat apa disesuaikan sama konteks dari metode yang dipilih dan juga bagaimana cara mendapatkan responden. Oke, siap. Berarti sudah terjawab ya, Kak Arya ya.
Oke, mungkin kita bisa mulai untuk Mentimeter yang pertama. Boleh dibantu share, Kak Deva. Oke, masih loading. Oke, nah itu juga sudah dikirimkan ya linknya di kolom chat. Hmm. Jadi di sini ya pertanyaannya adalah apa aja nih teman-teman pertimbangan utama yang biasanya digunakan organisasi teman-teman semuanya ketika menentukan pendekatan penelitian. Nah, poin-poinnya apa nih yang biasanya jadi pertimbangan utama dari teman-teman gitu. Mungkin boleh kita sambil menunggu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 sampai 10 respon peserta yang sudah join. Oke, jadi pertimbangan utamanya apa aja ketika teman-teman menentukan pendekatan penelitian? Ini saya sedikit menceritakan ya tentang CLR. Hmm, CLR itu pendekatan bagaimana suatu penelitian dijalankan. Ya, hmm. kalau ini yang kita bahas adalah pendekatan dari metode pengumpulan data yang dipilih. Oke. Oke, nah kalau ini teman-teman yang sudah masuk ada survei dan deep interview, kesesuaian lokasi perjumpaan dengan spesies burung tertentu, terus juga ada konteks kebutuhan data, konteks lokal, lokus penelitian. Oke. Menjawab pertanyaan penelitian atau tidak dan sesuai dengan budget yang ada. Ya, ya betul. Oke. Itu budget Balik juga lagi ke mempengaruhi budget ya, betul. baik untuk operasional tim pewawancara. Ada juga beberapa penelitian yang memang dibutuhkan untuk memberikan kompensasi waktu Mm. dari responden ya. Apa aja yang menjadi kebutuhan komunitasnya? Hmm, bisa di Oke. Oke, kebetulan. Responden yang menjadi target maupun enumerator yang akan melaksanakan pengambilan data. Pertanyaan adalah apa pertimbangan utama Nomor yang yang biasanya biasanya. digunakan ya untuk organisasi teman-teman ketika menentukan pendekatan penelitian. Oke. Ada lagi kah? Jenis data, ya, jenis data kuantitatif atau kualitatif atau Kebutuhan yang keduanya ya masyarakat. kebutuhan masyarakat. Kondisi lapangan dan SDM. Oke, satu lagi mungkin atau sudah semua ya? Oke, sepertinya sudah nih. Kurang lebih ini Hmm, pertimbangan utama yang teman-teman coba pertimbangkan gitu ya, ketika melakukan untuk menentukan pendekatan apa nih gitu, pendekatan penelitiannya. Oke, Oke. saya mau nanya ke Mm-mm. salah satu penjawab ya gitu. eh, Tentang konteks kebutuhan data, konteks lokal. Eh, Siapa yang menjawab ini bisa tolong Boleh kasih penjelasan ya? ya terkait yang Bang. tadi kasih pendapat Kak Fajar. Oke. Ya, ya sebetulnya kan pendekatan apa yang memang bisa dilakukan atau pertimbangan utama apa yang bisa kita lakukan itu ada dua hal Hmm, yang memang pandangan saya yang memang bisa jadi pertimbangan. Yang pertama konteks kebutuhan data apa yang dibutuhkan. Itu akan berpengaruh terhadap pendekatan apa yang akan kita lakukan. Data kualitatif kah, data kuantitatif kah, atau hmm, ketika kualitatif data yang memang berbentuk apa yang memang dibutuhkan, ketika kuantitatif data berbentuk apa yang dibutuhkan. Itu, sehingga oke. pendekatannya pun akan berbeda. Nah, lalu konteks lokal, lokus penelitian, kita Hmm, perlu melihat juga di lokus penelitian kita, ketika berbicara masyarakat atau apapun itu bentuknya, bagaimana kondisinya. Apakah memang efektif atau tidak dilakukan FGD, efektif atau tidak dilakukan pendekatan-pendekatan lain gitu. Jadi konteks lokal lokus penelitian itu sangat berpengaruh atau menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan pendekatan penelitian apa yang memang bisa kita lakukan. Begitu mungkin oke. Bang dan Ya, Mbak.
Oke, makasih Terima Mas kasih. Fajar. Satu lagi yang menjawab pertanyaan penelitian atau tidak dan semua sesuai dengan budget yang ada. Oke. Siapa tadi yang menjawab? Bisa Yang tolong? sesuai budget dari siapa? Kak Halo? Arif? Ya, Halo, halo. halo. Ya, Aku, ah, oh dijelasin itunya tadi jawabanku. Iya, betul. Oh ya, iya kan sebelum mulai kita biasanya mau menjawab apa dulu kan? Nah, dari pertanyaan penelitian itu kita ambil metode atau pendekatan yang memang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita, entah kuantitatif, entah kualitatif, terus apakah. Terus kalau budget itu biasanya constraint ke pendekatannya, Kak. Misal kalau interview kan juga biasanya dia itu agak makan waktu lama ya kalau interview, tapi hmm, kalau FGD kan bisa lebih singkat. hmm, Cuman ngumpulinnya yang agak susah. Jadi tergantung keterbatasan yang kita punya juga saat buat proposal risetnya gitu sih. oke. Oh ya, yang dimaksud Mas Arif ini apa? Pelaksanaannya ya, misalnya mengumpulkan orang, kemudian juga mungkin menyediakan Oh konsumsi iya, gitu kan? iya, Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Arif. Kita coba lanjut ke slide berikutnya ya. Nanti kita cek kesesuaian Oke. teman-teman. Thank you, Kak Deva. Kita balik ke slide materi dulu. Ya, sudah tampil? Belum? Oh, belum? Emang saya belum, saya mohon maaf. Terlalu bersemangat ini. Ya, ini teman-teman. Eh, ya, betul sekali. Pertama, teman-teman tentu apa namanya bisa melihat ya pendekatan penelitian yang membantu kita ini menentukan jenis data, sumber data, metode, cara analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, arahnya ke sana ya. Nah, ini saya apa ada empat yang saya coba sampaikan, kuantitatif, kualitatif yang tadi banyak disebut, dan juga pendekatan campuran ya, mix method antara kuantitatif dan kualitatif gitu. Nah, ada juga pendekatan partisipatif yang kemarin ini digunakan sama burung Indonesia sama satu lagi saya lupa. Tapi ada yang menggunakan hal ini. Oke, ini mengikat kembali ya. Kuantitatif ini digunakan ketika penelitian membutuhkan data dalam bentuk angka untuk mengukur, menggambarkan, membandingkan, melihat pola dan juga menilai hubungan ya. Hubungan antara akses kesehatan remaja dengan apa keramahan staf pasienkes misalnya gitu. Nah, ini untuk kuantitatif, ini contohnya ya. Contoh pertanyaannya. Berapa proporsi remaja yang mengetahui layanan? Berapa banyak rumah tangga yang yang menerima peringatan dini bencana? Apakah akses layanan berbeda berdasarkan wilayah? Nah, ini bisa di pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikuantifikasi ya. Kalau yang pertama itu proporsi, tentunya kita harus mengetahui secara total jawaban berapa, terus kemudian kita memilah mana yang mengetahui mana yang enggak, dan kita proporsikan. Terus kemudian berapa jumlah rumah tangga ini bisa langsung dijumlahkan dari setiap informan. Kemudian akses layanan yang berbeda berdasarkan wilayah dari data yang ada kita lihat dia akses kemana. Kemudian kita bisa pilih berdasarkan wilayah akses. Ini contoh ya, gitu. Nah, yang umum digunakan untuk pembuatan kuantitatif ini itu survei, pengukuran, telah data rutin dan juga pencatatan terstruktur ya. Ini kita apa namanya coba akomodir untuk semua isu ya. Ini pengukuran juga kan terkait dengan geospasial dan juga lahan yang kemarin juga sempat ada rekan yang apa menyampaikan tentang itu. Kemudian kekuatannya menjangkau lebih banyak orang, mudah dibandingkan dan data numeriknya jelas gitu. Ini analisa statistiknya tentunya bisa apa namanya bisa lebih dalam ya dan relatif bisa digeneralisasi bila eh,
perhitungan jumlah sampelnya memenuhi jumlah minimal dari metode sampling yang dipilih. Keterbatasannya kurang mendalam, bergantung pada kualitas pertanyaan, dan dapat mengecualikan kelompok tertentu. Artinya dari cara kuantitatif ini yang bisa dalam bentuk kuesioner yang diwawancarakan ataupun angket yang diisi sendiri, itu juga ada kekuatan dan juga keterbatasannya. Nah, kualitatif ya ini untuk memahami pengalaman, persepsi, makna, hambatan secara ini ya, secara verbal ya, relasi sosial, konteks dan juga proses perubahan. Ini contoh pertanyaannya. Bagaimana pengalaman remaja mengakses layanan? Mengapa sebagian warga tidak menggunakan sistem peringatan bencana? Atau bentuk layanan seperti apa yang dianggap aman oleh komunitas? Ini ada pertanyaan contoh yang nyambung ya. Ketika ditanya secara kuantitatif, ini menghasilkan data juga, informasi juga ya. Tapi ada yang tidak bisa terakomodir dari pertanyaan ini dan dilengkapi oleh pertanyaan kualitatif ini. Terus kemudian yang ketiga, pendekatan campuran ya, menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Ini ada ada buku sendiri mix metode ini ya. Dan ini juga memang metode yang umum juga dilaksanakan untuk suatu pertanyaan penelitian yang ada kata seberapa besar, mengapa, dan itu tidak hanya bisa dijawab oleh suatu jenis data. Ini contoh penggunaan. Survei mengukur berapa banyak remaja yang tidak menggunakan layanan. Wawancara mendalamnya atau FGD-nya bisa memahami alasan, pengalaman, dan kebutuhan mereka gitu. Kenapa mereka tidak menggunakan layanan kesehatan reproduksi? Gitu. Terus kemudian kekuatan dan keterbatasan juga ada. Kalau kekuatannya pemahaman lebih lengkap, data saling melengkapi dan temuannya bisa lebih kuat ya. Keterbatasannya ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Tadi waktu wawancaranya berbeda dengan kuesioner ataupun angket ya. Kemudian keterampilan yang beragam, cara fasilitator pengumpulan data dan juga integrasi analisisnya menjadi lebih kompleks karena kita harus melihat tema-tema setiap temuan yang didapatkan. Nah, kemudian ini pendekatan partisipatif ya, melibatkan secara aktif dalam setiap tahap penelitian menciptakan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat. Dari kemarin contoh itu ada full udah community led monitoring di level yang tertinggi tuh. Coba lihat-lihat punya siapa. Tapi antara level itu tuh bukan bukan harus dicapai semua, bukan harus dicapai maksimal, tergantung konteksnya juga. Bagaimana kapasitas dan konteks dari penelitian yang dibuat. Oke. Dari poin 4 ini bentuk yang umum ya, pemetaan partisipatif. eh Kayaknya Ocean Justice juga pakai ini deh kemarin. Ocean Justice, pemetaan partisipatif. Terus kemudian ada juga yang biasa umum digunakan photo voice. Photo voice itu ada gambar, terus kemudian ada narasi. Yang memotret itu biasanya kelompok tertentu gitu, komunitas ataupun apa. Yang pernah saya tahu, saya baca foto voice di kalangan ibu rumah tangga dengan HIV. Dia menggambarkan cerita sehari-hari melalui visual gambar dan juga narasi di bawahnya, dan antara visual dan narasinya itu saling melengkapi. Kemudian citizen science kemarin itu ya, citizen science juga muncul di pertanyaan. Kemudian pemantauan berbasis komunitas ini umumnya ini community led monitoring. Pemantauan kan monitoring ya. Community led monitoring ini banyak di berbagai bidang ya. Ada di bidang kesehatan, ada juga di bidang eh, korupsi dan juga lainnya. Kemudian ada scorecard analisa masa bersama dengan menggunakan ranking ataupun scoring. Ini kekuatan dan catatannya. Ini memperkuat partisipasi dan rasa kepemilikan dari informan ataupun partisipan itu sendiri, menampilkan pengetahuan lokal, mempermudah partisipasinya karena lebih mudah ya caranya.
kemudian mendorong penggunaan hasilnya secara langsung. Gitu. Nah, pendekatan partisipatif ini nggak otomatis selalu eh, community led monitoring ya, CLR ya. Gitu. Tapi dengan CLR ini kita punya kacamata bahwa memastikan komunitas ikut memimpin dan mempengaruhi keputusan hasil gitu. Jadi tidak semua penelitian pendekatan partisipatif ini dalam bentuknya CLR juga. Oke. Nah, ini memilih pendekatan yang sesuai ya. Jadi eh, kita harus juga menentukan apa mempertimbangkan ketika memilih metode tentang apa yang diketahui, informasi yang dibutuhkan berupa angka, pengalaman atau keduanya. Siapa yang memiliki pengetahuan tersebut? Artinya sumber informasinya siapa ya? Apakah populasi ataupun kelompok yang sulit dijangkau ataupun sulit ditemui ataupun mudah. Nah, seberapa sensitif isu yang diteliti, gitu. Terus kemudian berapa waktu dan sumber daya yang tersedia, ini tadi sudah dijawab ya. Dan juga kapasitas organisasi dan tim, tadi juga ini sudah dijawab dalam Mentimeter. Nah, bagaimana hasil akan digunakan? Nah, hasil yang akan digunakan ini berhubungan juga nanti bila rencana publikasinya eh, akan seperti apa. Nah, coba saya rangkum ya panduan cepat. Jika teman-teman ingin mengetahui seberapa banyak, seberapa besar, itu biasanya dalam tujuan ataupun eh, ya pertanyaan penelitian, itu menggunakannya kuantitatif. Jika ingin memahami bagaimana dan mengapa, rekomendasinya kualitatif. Jika perlu angka dan pemahaman, itu campuran. Terus, jika komunitas ingin terlibat lebih aktif dalam setiap tahap, itu partisipatif. Nah, ini saya coba bandingkan secara singkat ya. Oke. Dari si aspek ini saya coba banding coba urutkan, kategorikan. Pertama aspek tujuan, jenis data, metode umumnya, peran komunitasnya, kekuatannya dan tantangannya gitu. Ini ada kuantitatif, kualitatif, campuran dan partisipatif gitu. Ini dari tujuan, mengukur, menghitung, membandingkan. Kalau kuantitatif ya, kualitatifnya memahami, menggali makna dan juga konteksnya. Kalau campuran ini keduanya. Kalau CLR partisipatif ini membangun pengetahuan bersama dan mendorong perubahan. Kemudian jenis datanya, kalau kuanti itu angka, frekuensi, skor, proporsi, presentasi. Kuantitatifnya kata-kata, cerita, foto observasi, foto voice tadi ataupun hasil dari observasi. Kalau campuran keduanya, kalau partisipatif itu beragam ya, termasuk juga pengetahuan lokal bisa lebih digambarkan karena ada orang lokalnya yang terlibat dalam tim penelitian. Untuk metodenya, untuk kuantitatif itu survei, angket, pengukuran, audit atau analisa data ya dari data pencatatan pelaporan yang sudah tersedia. Untuk kualitatif itu FGD, wawancara, observasi, cerita. Untuk campuran keduanya. Kemudian untuk partisipatif ini pemetaan, photo voice, ranking, community led monitoring, dan sebagainya. Nah, peran-perannya ini saya coba apa namanya? Coba sandingkan, tapi dalam setiap jenis metode yang dipilih ini juga eh, CLR bisa diterapkan ya. Kuantitatif responden jadi sumber data, tapi dengan adanya CLR kita bisa memberikan peran lebih pada komunitas. Untuk kualitatif juga demikian, dengan CLR kita bisa lebih eh, menambahkan perannya, campuran dan juga partisipatif ini memang ruhnya memang sudah melibatkan. Kuatannya kualitatif, jangkauan luas, kalau yang kualitatif ini mendalam meskipun terbatas ya, kemudian campuran keduanya partisipatif, relevan, inklusif, berbasis kebutuhan komunitas. Nah kemarin ketika teman-teman presentasi, saya nanya jumlah responden, jumlah informan, bagaimana cara mendapatkan responden tersebut gitu. Itu bayangan saya nanti pada saat interpretasi hasil itu akan mempengaruh. Kayak
apa ya? Contoh Papua itu kemarin tentang kekerasan berbasis gender ya. Gitu. Nah, kekerasan berbasis gender pada perempuan itu saya sudah komen, itu harus spesifik. Terus kemudian juga wilayahnya, bagaimana cara pengumpulan datanya, itu juga antara Papua dan luar Papua nanti pada saat interpretasinya harus seperti apa, saya udah tuliskan dalam komennya. Nah, tantangannya ya kuantitatifnya kurang mendalam ya, tapi bisa relatif bisa digeneralisasi. Jadi ketika mengumpulkan apa, kita ingin mendapatkan kekerasan apa eh, prevalensi atau gambaran potret kekerasan perempuan usia 24 tahun ke atas di kota Jayapura misalnya. Nah, itu kriteria inklusinya harus kita tentukan tuh tinggal ataupun sehari-hari di Jayapura. Terus kemudian rentang usia yang ditentukan itu membuat kita lebih spesifik jawabannya. Terus kemudian juga berapa jumlah responden yang kita ambil di Jayapura itu dengan metode sampling seperti apa, hasilnya bisa digeneralisir. Misalnya eh, tindak kekerasan berbasis gender yang diterima eh, perempuan di Kota Jayapura adalah kekerasan verbal, misalnya. Dan itu tidak bisa digeneralisir untuk satu Papua. Jadi hanya untuk Kota Jayapura. Itu contohnya. Ya. Terus, nah ini metode kita pilih itu mengikuti pertanyaan penelitian ya, bukan sebaliknya itu. Jadi mulai dari pertanyaan penelitian yang jelas, yang spesifik dengan turunan pertanyaan seperti apa, lalu pilihlah pendekatan dan metode yang paling sesuai dengan konteks, kebutuhan dan juga kapasitasnya. Gitu. Ya, jadi dengan apa namanya? eh, dengan memilih metode yang tepat, gitu. Jadi pengetahuan yang didapat dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik ya, spesifik ya. Dan juga tentunya diharapkan hasilnya bisa digunakan untuk advokasi, untuk pengembangan apa, pengembangan ilmu pengetahuan dan juga apa satu lagi itu pemberdayaan masyarakat. Siap. Apa Tridharma Perguruan Iya, Tinggi. perguruan tinggi. Oke, itu slide dari saya untuk bagian yang pertama ini tentang memilih pendekatan. Kalau ada yang mau ditanyakan ataupun dikonfirmasi, sangat dipersilakan. Tadi di komen juga kayaknya udah ada ini ya, yang apa namanya mereview tentang hasil ininya, hasil hasil kerjanya. Dari Kak Panti tadi sudah coba lihat dan sudah memberikan reviewnya kira-kira gimana Kapan gitu. ini dari? Burung Indonesia. Oh, dari Burung Indonesia. Oke, oke. Ya. Oke, adakah teman-teman yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Oke, sepertinya kalau di kolom chat belum ada Om, terus juga yang raise hand belum nih. Mm. Kita lanjut ke Menti dulu kah? Ya, ya, boleh. Oke, boleh. Kita coba lanjut ke Mentimeter dulu. Mungkin Kak Deva boleh bantu share screen. Dari Om Ripe di stop share dulu. Oke, linknya masih di link yang sama ya untuk Mentimeternya. Tapi pertanyaannya yang berbeda nih gitu. Kalau tadi gimana pertimbangan untuk menentukan Dan teman yang menjawab ini ya. Siapa yang menjawab ini? Mohon maaf, yang menulis komen OPD, apakah bisa memberikan komen? OPD OPD atau kawasan kawasan? pemangku kawasan? Oh, tidak menghadiri. Berarti sebenarnya diundang untuk FGD gitu ya, Sulit ditemui ya. ditemui. Ya, ya. Ini mungkin karena isu pembahasannya menyangkut dia, dia nggak mau bertanggung Benar. jawab. Bisa aja seperti itu. Oke.
Oke, kalau begitu sudah. Terima kasih banyak teman-teman ya sudah memberikan jawabannya melalui Mentimeter ini. Kita bisa next dulu ya ke materi berikutnya. Ke slide berikutnya ya. Yap. Slide-nya nomor tadi 3. Ya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh raise hand ya atau disampaikan Ya, melalui kolom chat. silakan langsung aja, Pak. Seperti. Oke. Oke, ini bagian yang kedua ya, bagian B. Nah, tentang data, sumber data dan partisipan. Ini data ini bahan ya, bahan untuk mendapatkan informasi. Data diolah menjadi informasi, informasi kemudian menjadi pengetahuan. Kalau kemarin di kelas Mel seperti itu. Nah, ini terkait dengan penelitian ini, sumber data dan juga partisipan ini apa namanya, satu satu hal yang harus kita coba pastikan dalam suatu rancangan penelitian. Jadi ini poinnya adalah bila datanya tepat dari sumber yang beragam, kemudian partisipannya relevan, partisipan itu responden, informan. Biasanya kan kalau kuantitatif kita sebutnya responden ya. Kalau Wah, kualitatif informan ya. kualitatif informan, kuantitatif responden gitu. Partisipan yang relevan yang akan menghasilkan temuan yang akurat, bermakna dan bermanfaat. Nah, tadi tentang jenis data ya, tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya ya. Kuantitatif, kualitatif. Nah, tambahan nih data visual atau spasial. Ini kemarin yang berhubungan sama pemetaan, mungkin juga menggunakan jenis jenis data ini ya. Kemarin dari hmm, Jenis data yang apa yang pemetaan wilayah itu dari pemetaan kelompok wilayah mana ya? burung bukan ya? Burung Indonesia ya? Kalau nggak salah baru Indonesia. Versi Atau Jogja juga. oh WRC juga. WRC, oke. Eh, Silakan Kak, mohon penjelasan bagaimana WRC menggunakan atau memanfaatkan jenis data visual atau spasial ini. Oke, jadi Apakah jenis. digunakan menggunakan Mm-mm. peta, peta yang dari apa terbaru dari Iya, Pemda, atau satelit ya? iya. Ini juga sebenarnya kita baru rencana untuk pembuatan pemetaan karena penyebaran eh, temuan kura-kura bajuku itu di mana aja gitu. Jadi kita juga mau Hmm. mengumpulkan data peta dari temuan warga atau temuan nelayan, terus juga foto untuk lokasi temuannya juga. Dan itu kita beberapa sudah mengumpulkan, tapi memang belum belum kita buatkan gitu. Itu baru rencana ke depannya kita akan buatkan peta data visual itu. Oke, saya mau nanya dan mungkin juga tambahan pemahaman untuk teman-teman ya. Kan data dikumpulkan dengan alat ya, kuantitatif dengan kuesioner, dengan angket, kualitatif dengan panduan wawancara, panduan FGD. Nah, visual ini alatnya apa? HP kah atau Visual itu kita juga beberapa juga memasang kamera trap. kamera trap? Oke, Ya, itu juga menarik. foto, foto yang itu juga ada lokasi titik peta pemetaannya. Di Tuh. GPS-nya ya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Ya, ini ya tergantung apa namanya bidang ataupun isu yang dilakukan ya. Apakah cukup kuali aja ataupun ada juga data spasial ataupun visual ya. Oke, terima kasih sudah berbagi cerita. Sama-sama. Terus kemudian jenis data tadi eh ini juga dipilah data primer dan data sekunder ya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya. Data primer, data yang langsung kita lakukan pada saat penelitian. Data sekunder sudah tersedia dalam bentuk laporan, data rutin, data monitoring, data publikasi pemerintah, hasil penelitian sebelumnya, kebijakan dokumen yang ada. Ada yang tahu nggak data selain ini? Data tersier misalnya. Contoh datanya ya. Mm-mm.
Atau mungkin pernah menggunakan atau pernah mendapatkan juga. Coba aku cek Dea, dulu waktu skripsi, skripsi. Dea tentang apa? Aku tentang penerapan metode pelatihan gitu, kualitatif. 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 Oke. Kirain kuantitatif. Enggak, aku anak soshum Oh soalnya. iya iya. Oke. Nah mungkin data tersier ya. Eh, kita menggunakan raw data dari penelitian yang sudah ada. Oke. Jadi data sekunder ini udah jadi laporannya, Mm-mm. kita jadi referensi. Tapi kita juga bisa meminta beberapa institusi bisa memberikannya Kementerian Kesehatan, BPS gitu. Jadi raw data dalam pada waktu tertentu kita minta, kita analisa lagi eh, itu di luar variabel-variabel yang sudah ditampilkan dalam laporan resminya gitu. Oke. Jadi itu pun bisa jadi salah satu pilihan ya gitu untuk mencari data yang sudah ada. Oke. Nah, ini sumber data ya. Sumber data ini siapa? Tentunya ini tergantung dari pertanyaan penelitiannya. Apakah memang sumbernya itu berdasarkan dari apa namanya kelompok tertentu atau individu tertentu dan lainnya ya. Jadi pada prinsipnya sumber data ini atau siapanya itu tergantung kepada pertanyaan penelitian yang dibuat ataupun rancangan tujuan penelitiannya gitu. Ya bisa anggota komunitas yang sehari-hari terdampak ya. Kemudian juga kelompok yang belum terjangkau ataupun termarginalkan, terpinggirkan, seperti tadi teman-teman LGBT, teman-teman pekerja seks ataupun pengguna narkotika. Terus kemudian juga pengguna layanan, tadi remaja, ibu, anak, itu penggunaan layanan tentunya bisa menjadi apa sumber informasi yang mudah diakses. Penyedia layanan atau pelaksana program, kemudian juga dokumen apa data yang sudah ada ya, minta organisasi pendamping, OPD, termasuk Pemdes dan tokoh agama dan masyarakat. Nah, teman-teman, kalau saya melihat ini ya, yang menjadi pembeda mengakses sumber data itu adalah kelompok rentan dan populasi umumnya. Bila eh, penelitian ini menyasar kepada populasi umum, ya populasi umum, ya populasi umum gitu pada umumnya, dengan menyasar pada populasi rentan ataupun minoritas itu akan berbeda gitu, baik dari sisi bagaimana mendapatkan respondennya maupun juga eh, cara cara di mana wawancaranya dan bagaimana cara eh, pengumpulan datanya itu. Ya, contoh kemarin cukup jelas ya dijelaskan sama rekan dari Humanis itu bagaimana mengumpulkan informasi ataupun responden dari jaringan teman-teman LGBT. Oke. Ini poinnya. Eh, ya siapapun sumber informasinya tentunya sesuai dengan kebutuhan informasi yang ada yang tertulis di eh, konsep penelitian teman-teman. Nih, ini kemarin saya ingat eh, ada cerita bahwa responden diambil adalah kelompok yang paling apa individu yang paling vokal dalam kelompoknya. Ingat Oke. nggak sesi kemarin? Yang paling vokal aku agak lupa. Ya, dari salah satu presentasi teman-teman. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini saya punya catatan sebenarnya jangan hanya mendengar dari mereka yang paling mudah dijangkau atau paling vokal. Misalnya Oke. perwakilan kelompok mana gitu kan. Mhm. Oh si A aja yang diwawancara. Mhm. Padahal kita juga Butuh suara dan butuh suara dukungan. yang lain. Mhm. Mungkin karena seseorang itu karakteristiknya memang pendiam ataupun eh, karena hal tertentu dia tidak banyak bicara keluar gitu. Dan dia pasti memiliki sumber informasi yang berbeda. Jadi pastikan suara kelompok rentan yang berbeda dengan pendapat yang umum juga terwakili gitu. Ya. Oke. Nah, menentukan calon partisipan ya. Untuk spesifik ini sehubungan sama apa? Sumber data yang manusia ya. Tentunya berbeda tadi yang ada hewan, ada juga yang lainnya.
Kita lihat relevansinya. Apakah dia memiliki pengalaman atau informasi yang terkait dengan penelitian? Apakah bisa mewakili keragaman kelompok yang terkait dengan apa ide penelitiannya? Apakah bisa memberikan cara aman, sukarela, dan juga dia tidak merasa tertekan gitu. Itu akan berbeda. Juga memberikan persetujuan atau informed consent. Informed consent ini setidak-tidaknya etis yang harus dipenuhi ya. Informed consent itu isinya ini tujuannya, penelitiannya apa disampaikan. Kayak, ya ini saya akan melaksanakan penelitian tingkat stres di kalangan pekerja NGO. Mm-mm. Nih, tujuan penelitiannya adalah ini kita organisasi akan menyediakan layanan rujukan bagi staf misalnya gitu. Dia bersedia. Tuh. Mungkin di sini juga dijelaskan bagaimana data itu diamankan, tidak terakses, tidak setiap jawaban tidak menunjukkan siapa yang menjawab, Hmm. tapi akan disajikan secara kumulatif gitu. Nah, hal ini jawaban ya, dia ataupun ada tanda tangan para setuju itu menjadi komponen yang setidaknya harus dipenuhi untuk memenuhi etik penelitian. Kalau mau yang lebih level yang lebih tinggi lagi dan optimal dan ada rencana untuk publikasi di jurnal internasional, sebaiknya sih melewati uji etik penelitian tuh di institusi etik. Ini kriteria. Tadi kemudian juga ada beberapa hal kriteria partisipan yang harus kita pahami. Usia. Responden adalah remaja di antara usia 17 sampai 24. Itu akan menjadi spesifik. Jenis kelamin dan gender ya. Eh, gitu. Terus kemudian lokasi wilayah. Partisipan adalah pekerja pelabuhan yang berada di Kabupaten Sukabumi. Gitu. Itu harus didetailkan. Pengalaman penggunaan layanan, kalau misalnya terkait dengan layanan, tadinya makanya saya mengakses, apa namanya, menentukan yang contoh yang tadi saya sebelumnya, dalam 3 bulan terakhir, bisa juga dalam setahun terakhir, tergantung frekuensi kebiasaan ataupun yang masih diingat ya. Ini pernah saya melakukan penelitian untuk yang apa pengguna narkotika, itu kriterianya adalah eh, laki-laki, perempuan, rentang usia 24 ke atas, dan menggunakan narkotika dalam 6 bulan terakhir. Oke, jadi spesifik ya. Spesifik gitu. Ditetapkan itu ada pertimbangannya, apakah itu pertimbangannya apa bias-bias informasi ketika responden terlalu jauh mengingat ke belakang ataupun apa namanya tidak relevan dengan pertanyaan ataupun layanan tersedia yang saat ini misalnya yang sedang diteliti. Oke, ini juga ya peran dalam komunitasnya apa, dia kelompok dari mana, terlibat atau tidak terlibat dalam program gitu ya. Ini juga akan berbeda ya tadi dicontohkan di awal, sasarannya adalah remaja. Hmm. Remajanya nih yang apa nih? Yang pernah mengakses ke puskesmas atau secara umum, baik mengakses yang tidak akses. Itu akan beda cara generalisasinya, analisanya. Dan kemampuan memberikan persetujuan atau consent. Eh, Contoh lagi, waktu apa studi di kalangan transpuan itu ada yang berusia 15 tahun dan dia masuk kriteria inklusi untuk diwawancara. Tapi karena dia 15 tahun, kita harus memberikan persetujuan kepada orang yang eh, di sekitarnya yang bisa memberikan persetujuan. Mhm. Karena secara hukum eh, yang bisa menentukan keputusan untuk diri sendiri di Indonesia adalah 17 tahun ke atas. Oke. Nah, tadi di angket ya, di polling ya, ini yang potensi untuk belum terwakili ya kita harus memeriksa sih sebenarnya, tapi sekali lagi disesuaikan sama tujuan dan sasaran penelitiannya. Perempuan udah disebut, orang muda, disabilitas, kelompok adat, warga di lokasi terpencil, pekerja informal atau miskin kota, penggunaan layanan, kelompok dengan stigma, pendatang, migran, kelompok dengan hambatan bahasa.
Nah, pertanyaan reflektifnya, kita harus cek ketika nanti menentukan eh, tujuan penelitiannya apa, pertanyaan penelitian apa, kemudian kita refleksi, apakah proses pemilihan partisipan ini membuat ketimpangan suara yang sudah ada. Artinya tadi eh, di wawancara yang vokal doang, Mm-mm. sebenarnya ada yang lain yang sebenarnya dia sangat masuk dalam kriteria inklusi. Contohnya itu. Nah, jumlah partisipan. Ini jumlah partisipan tentunya ada perbedaan ya, kuantitatif dan kualitatifnya gitu. Kalau ini kuantitatif, jumlah responden perlu cukup untuk menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya. Misalnya untuk refleksi suatu lokus tertentu dengan metode sampling 2 tahap, eh, jumlah sampel minimal adalah 210. Itu diceritakan tuh dalam apa proposal, sehingga hasilnya bisa digeneralisasi bahwa hasil ini adalah menggambarkan suatu wilayah itu meskipun jumlah respondennya hanya 210 atau 250. Ini tentunya beda dengan survei ya. Kemarin teman-teman apa namanya ada yang bilang ini sampel gitu. Nah, sampelnya sampel yang seperti apa cara perhitungnya gitu. Bisa sampel secara sengaja atau acak ataupun memang ada hitungannya dengan jumlah minimal tertentu. Kemudian pendekatan kualitatif ya, ini juga dipengaruhi sama keragaman pengalaman, kemudian juga kecukupan informasi. Bila dana sudah jenuh itu bisa di stop, tujuan penelitian dan tentunya ketersediaan sumber data. Nah, jumlah partisipan yang final akan ditentukan pada tahap protokol berdasarkan uji coba instrumen dan kebutuhan analisis. Jadi suatu urutan penelitian yang lengkap itu kan ada pengembangan instrumen, kuesioner, angket ataupun apa instrumen kualitatif. Kemudian kita ujikan itu menjadi salah satu pertimbangannya. Oke, slide ini saya coba cukupkan dulu. Kalau misalnya ada komentar, saya sangat silakan. Oke, nah gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih dari yang bagian B ya, data, sumber data dan partisipan? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonsultasikan gitu ya ke Om Ripe boleh. Hmm, Kira-kira gimana untuk materi yang bagian B ini? hmm. Oh, ini tadi di chat ini Di kolom chat ya, ada Kak juga Pan. ya Kak Pati konfirmasi ya. Penyamaan pemahaman ada pemangku kawasan. Oke, ya ini terkait dengan sumber informasi. Hmm. Mungkin penelitian Kak Panti ini memang membutuhkan OPD gitu ya untuk menjadi untuk menjadi informannya. Terus kemudian adakah ketentuan presentasi ideal jumlah responden partisipan dalam penelitian kualitatif? Oh, oke Oke. ya. Kak Siska, eh, ideal apa persentase ini maksudnya persentase antara apa dengan apa? Kalau bisa. Jadi maksudnya kan dalam satu wilayah itu kan kita mau menentukan kalau misalnya presentase yang valid tuh berapa banyak sih dari jumlah penduduk kah atau dari jumlah berapa responden yang harus kita ambil gitu dari misalnya total jumlah penduduk yang Oh, menggunakan oke. misalnya yang menggunakan suatu sungai gitu misalnya penduduk di situ 3.000 orang jadi presentase idealnya berapa untuk bisa dapat data yang valid gitu Hmm. Persentase atau jumlah? persentase lebih ke persentase sih. Oke. eh ini kita beda, kita pahami bersama bahwa sensus itu beda dengan survei ya kan? Sensus itu semua warga berapa banyak? 3.000 tadi? Kurang lebih 3.400-an penduduk ini juga belum belum apa bukan data yang valid sampai dengan tahun ini. Jadi kita masih cari yang 2026 yang terbaru Oke. gitu. Itu di eh, apa namanya? eh Di satu di kalangan desa.
satu desa. Iya, Satu desa yang memanfaatkan sungai itu gitu. Oke. Desa itu biasanya dibagi berapa RT atau RW ya? Kira-kira aja. dusun atau RW. Dusun, ya itu Dusun kita ya, juga masih dusun. masih cari dusun. Oke. Nah, kalau survei BPS itu survei rumah rumah tangga ya. Rumah tangga itu artinya dalam apa satu rumah itu ada berapa orang diambil sampelnya gitu. Nah, eh, tadi bila tujuannya eh, apa namanya untuk mendapatkan gambaran bagaimana eh, apa tadi gambarannya bagaimana Um, untuk pengguna sungai. pengguna Jadi sungai. itu iya, itu kan pasti juga nanti berpengaruh terhadap habitat si kura-kura itu juga yang kita teliti gitu karena sungai itu Hmm, apakah itu tercemar atau itu masih banyak ikannya, itu juga sebagai sumber ekonomi penghasilan nelayan di situ gitu. oke. Eh, Gambaran masyarakat desa tentang penggunaan sungai di wilayah kura-kura itu, gitu. Dan itu ada di satu desa. Gitu. Nah, sumber airnya hanya sungai itu ya, tidak ada pilihan lain di situ. Iya, sungai Hanya sungai itu itu. satu-satunya sungai besar yang ada di desa itu. Oke, Mata air, sumber mata airnya. Kita juga mau ngelihat daerah aliran sungai itu mengalir ke beberapa wilayah yang itu tempat temuannya si satwa ini. oke. Ya ini sebenarnya bisa dihitung Kak dengan sumber informasi yang ada. Pertama itu jumlah penduduk, jumlah apa nama jumlah keluarga dari situ. Terus kemudian itu bisa datanya ada di desa ataupun di BPS ya, gitu, di BPS. Terus kemudian kita bisa membuat apa klaster baru itu per dusun ataupun per RT mungkin ya. Eh, jadi tahapan pertama ada caranya clustering, bagaimana RW-RW yang jumlahnya sedikit dan yang jumlahnya besar itu menjadi peluang yang sama untuk kita ambil menjadi responden. Terus kemudian setelah clustering itu terkumpul bisa jadi 30 klaster di sekitar sungai itu. Terus kemudian dari eh, klaster-klaster yang ada, kita akan memilih ada rumus yang menunjukkan bahwa 7 sampai 8 per klaster. Jadi ini sampling dua tahap. Pertama menentukan klaster, terus kemudian juga dari klaster itu mencari eh, responden. Respondennya itu cara memilihnya bisa eh, apa simple random, menentukan dengan list yang sudah ada ataupun bila tidak ada data tersebut bisa menggunakan responden driven sampling. Jadi ketika sudah dari satu klaster itu sudah ditanya gimana penggunaan air di sungai itu Hmm. sehari dipakai apa aja, cucinya di mana dan seterusnya. Terus dia ada nggak yang dia tahu nih dari RW sekitar kita ini yang melakukan apa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Terus dia nunjuk bilang Siapa? ada. Bisa nih sama bapak ini gitu ya, Hmm. atau Nah, dengan metode kombinasi itu, sampling dua tahap, itu hitung-hitungannya 210 sampai 250 bisa mengakomodir gambaran semuanya. Itu. Itu ada suatu apa metode eh, rapid survey itu samplingnya dua tahap, tapi harus ada bahan data kependudukan sampai level RT lah gitu. Nah, tentunya ada juga metode sampling yang dengan menggunakan cara persentase ya minimal ya gitu. Tapi itu yang saya pahami, cara itu pun bisa. Jadi itu mempengaruhi ke biaya dan juga durasi waktu yang akan dikumpulkan. Ini menarik Mbak Siska untuk metode ini bisa diterapkan gitu. Dan sudah spesifik sekali pengguna sungai sebagai apa air sebagai baik. kebutuhan sehari-hari ya. Ya, menarik kita bisa diskusi lebih lanjut tentang itu Mbak Oke, Siska. ya terima kasih informasinya. Oke, terima kasih. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya?
Coba oh ya, sambil mengingatkan juga ya teman-teman ya, di kolom chat sudah dikirimkan link presensi, jangan lupa untuk Oh, diisi ya. Oke, kalau belum kita lanjut ke Menti dulu mungkin Om, atau iya, gimana? boleh. Boleh, Kak Deva boleh dibantu untuk share screen Menti berikutnya. Ini saya sangat berharap juga ya teman-teman saling membaca reviewnya. Reviewnya. Karena ini sangat kaya sekali ya, beragam apa kelompok sasaran, beragam organisasi, dan juga metodenya juga berbeda-beda. Ini jadi bagian dari pembelajaran bersama juga, termasuk saya. Saya kemarin sempat nanya ke tim project yang di kalangan kehutanan tuh, lingkungan gitu, untuk salah satu review dari teman-teman ini. Oke, nah ini mentinya sudah muncul ya di layar teman-teman. Jadi untuk kali ini pertanyaannya, jika Anda ingin memahami pengalaman pribadi dan sensitif yang dialami anggota komunitas. Nah, kira-kira bagaimana nih sebaiknya informasi tersebut dikumpulkan? Jadi cara pengumpulan informasinya, kalau untuk case pengalaman pribadi yang mungkin sensitif juga, apa sih yang bisa kita lakukan gitu, mungkin yang berdasarkan pengalaman teman-teman atau kayak terbayangnya oh kayaknya bisa nih pakai cara ini gitu. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman kalau misalkan kita mau coba menggali ya pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman yang agak-agak sensitif nih dari anggota komunitas gitu. Mungkin boleh melakukan wawancara mendalam secara terpisah yang mengedepankan kerahasiaan responden. Ya. Wawancara langsung di ruang personal yang safe space dengan in-depth interview, one-on-one interview. FGD menggunakan tools Mentimeter, wawancara mendalam one-on-one. Oke. Oke, ada lagi mungkin pendapat lain? Ya, betul itu apa namanya? Tapi Mentimeter masih berupa apa semacam angket ya, polling ya gitu. Memang tidak bisa menunjukkan siapa yang menjawab ya. Ya, Hmm. Itu bisa salah satu untuk pemantik ya gitu. Terus kemudian wawancara mendalam ya, ya wawancara kualitatif tentunya menyesuaikan sama itu space itu bagus, dan juga one on one-nya. Terus kemudian mendepankan kerahasiaan ya. responden. Nah, kalau kerahasiaan sih mungkin untuk semua jenis data ya, kita harus apa? Menjaga kerahasiaannya Iya, ya. kerahasiaannya ya, meskipun isunya tidak sensitif. Oke, ada lagi mungkin pendapat lain? Coba kita mungkin masih mengetik nih teman-teman yang lain. Tapi di sini rata-rata wawancara in-depth interview ataupun juga tadi ada FGD gitu ya. Dia pernah Menggunakan tools jadi tertentu. partisipan atau responden suatu penelitian Pernah responden penelitian Ah, tentang apa tuh? eh apa ya, aku agak banyak mungkin yang terakhir terkait sandwich generation. Oh iya, Betul, terakhir kayak itu deh adik tingkat aku. itu dia masuk kriteria inklusi untuk jadi responden ya. Betul. Tentang sandwich, berarti kan harus atas bawah ya, informannya. Hmm, I, aku agak lupa sih ya, tapi aku bagian yang sandwich gunnya gitu. Hmm. Waktu itu sensitif nggak sih? Cukup sensitif sebenarnya, Ah, karena kan kondisi pribadi ya gitu. Dan saat itu wawancara berdua aja di tempat yang tertutup juga. ah, ah. Jadi memang di setting biar kitanya juga nyaman ya untuk menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaannya sih gitu. Oke. Itu dari isunya ya, dari isunya yang sensitif ya. Ya. Oke, ini ada juga memisahkan key actor dengan responden lain. Key actor dengan responden. Key actor Key actor dengan responden lain. ada em, boleh tolong jelaskan tentang ini jawaban yang ini? Iya, halo Om Riko dan Kak Dea. Ya, Ya, Iya, ya. jadi kan kalau di desa kebanyakan itu kan istilahnya kita pakai key actor itu misalkan kepala desa gitu kan, atau Oh, stakeholder gitu. stakeholder KK. ketua suku, ketua suku adat Mm. gitu misalkan, kepala suku adat. Nah, sedangkan tuh kalau yang lain itu ketika di dalam satu forum yang sama, mereka kan cenderung diam dan akan cenderung Hmm. ikut Ya, kata kepalanya gitu. ya, ya. Jadi Betul, kalau betul. kita udah menggali lagi,
ya sebenarnya hampir sama gitu dengan jawaban yang lain di in-depth interview, one-on-one interview gitu kan. Cuman ya di penjelas ini adalah memisahkan si aktornya dulu gitu. Ya, betul sekali. Terima kasih sudah mengingatkan. Yaitu apa? eh, Pimpinan suatu institusi ataupun kelompok ya gitu. Tentunya harus dipisahkan antara FGD dengan anggotanya gitu supaya keluar ya. eh, Unek-uneknya tuh ya. Ataupun apa yang dilakukan. Iya Oh, betul. Nah, Ini eh ini yang sensitif ya, selain individualnya juga lingkungannya ya. gitu. Saya punya contoh waktu itu tentang eh, akses akses obat ARV di penghuni lembaga pemasyarakatan Oke, di gitu. lapas Di ya. lapas, tentunya itu izinnya juga tantangan ya, ada surat, kemudian juga apa namanya, dia ketika menjawab itu lihat kiri lihat kanan gitu. Takut jawabannya ada yang membuat nggak enak orang sekitar gitu. Mhm. Nah, salah satunya adalah waktu itu akhirnya kita coba merubah, dia ngisi sendiri Oh, di device di kita ya. device kita. Nah, jadi Mhm. kebetulan waktu itu Kuanti, nah jadi dia ngisi di device gitu, dan dia bisa lebih aman daripada ngobrol. Ngobrol. Saya bertanya soal ini. Nah, itu mungkin juga salah satu cara ya untuk apa namanya, memahami ataupun mengakomodir situasi responden atau informan yang dalam eh, situasi ataupun lingkungan yang sensitif gitu. Oke, Oke. eh belum ada yang menjawab lagi ya? Belum? Oke, kita lanjut ini bagian C ya. Saya coba Oke. jelaskan tentang bagian ini. C. Ini kemarin saya banyak mendapatkan ide apa namanya, ide sajian ini juga hasil bacaan dari tugasnya teman-teman nih dia. Coba Slide ke yang slide cek. C. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Ya, memilih, memilih metode ya, memilih metode. Oke, ini eh, semuanya digunakan dalam apa namanya, dalam proposal ataupun konsep oret-oretan teman-teman tentang penelitian gitu ya. Pertama survei ya, survei ini biasanya kuanti gitu. Ini cocok untuk mengukur pengetahuan, benar salah, ya tidak, ataupun persepsi, perilaku, kemudian juga sikap, biasanya dengan skala Likert, kemudian akses, kepuasan juga, itu bisa dengan kuanti, membandingkan antar kelompok, kelompok yang di kota A dan kota B, dan juga melihat pola perubahan gitu. Ini kekuatannya kalau misalnya kita bentuknya survei, gitu, eh, tentunya eh, cepat ya untuk apa pengisiannya, dan juga menjangkau orangnya. Analisis secara statistik mudah dibandingkan. Nah, tadi keterbatasannya saya sudah bahas sebelumnya, kurang mendalam ya, dan bergantung pada kualitas dari pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ataupun alat pengumpulan data survei ini, Wanti ini, eh, ya sebaiknya diuji juga ya sebelumnya. Oke. Terus kemudian wawancara mendalam. Wawancara mendalam cocok untuk pengalaman pribadi yang sensitif, kemudian juga bagaimana mengakses layanan, kemudian terkait dengan hambatan, keputusan, dan lain-lain. Nah, kemudian diskusi kelompok terarah ya, untuk mengidentifikasi kebutuhan terkait dengan apa yang dia butuhkan secara individu maupun kelompok, dan juga memvalidasi pertemuan awal. Jadi bila ada temuan awal misalnya dari angket itu ada jawaban-jawaban yang kok polanya muncul ya, akhirnya diperdalam dengan FGD. Kemudian observasi lapangan.
baik itu ke Fasiankes, baik itu ke pinggir sungai, baik itu ke kemarin mana lagi ya? Ya artinya ingin melihat secara langsung gitu terhadap perilaku, proses, lingkungan ataupun kondisi yang sebenarnya gitu. Tidak hanya melalui cerita-cerita dari FGD ataupun wawancara. Ini cocok untuk melihat kondisi fasilitas ataupun lingkungan ya, kemudian praktik dan proses kegiatan yang ada di sekitar itu. Kekuatannya ini lebih apa? Pengalaman langsung tim peneliti untuk memberikan ataupun mencatat data yang nyata sesuai konteks, tidak bergantung pada ingatan dan melihat hal yang tidak diucapkan. Jadi kadang kalau dari ngobrol wawancara ada aja yang terlupakan sehingga tidak tersampaikan. Nah ini observasi. Kemudian yang berikutnya adalah partisipatif ini ya. Komunitas secara aktif terlibat dalam pengumpulan data dan menghasilkan data yang bersama. Jadi ya contohnya ya, ya pemetaan partisipatif, foto voice, kemudian juga tadi istilahnya tuh timeline, timeline apa tuh saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi ya sejarah tentang perubahan, ranking, scoring, matrik, community monitoring, citizen science. Ini kekuatannya memberdayakan komunitas, menampilkan pengetahuan lokal, dan juga memperkuat kepemilikan data karena mereka sendiri yang menjadi sumber informasi. Terus kemudian telah dokumen ataupun data rutin, data turun ini data program ya, data data program yang dilaksanakan oleh organisasi kita maupun data program yang dilaksanakan oleh institusi yang relevan dengan penelitian kita. Ini apa namanya dianalisa, ini desk review ya, analisa di atas meja. Sumbernya laporan program sesuatu tertentu, data layanan, dokumen kebijakan atau penelitian sebelumnya. Nah, dokumen kebijakan ini tentunya sesuai dengan isu ya, isu yang diteliti, mulai dari apa profil daerah, kemudian juga websitenya, kemudian juga rencana kerja jangka menengah, jangka panjang seluruh daerah di suatu eh, dari suatu lokus wilayah penelitian kita. Kekuatannya efisien, hemat waktu, dapat melihat tren kalau laporannya lengkap ya dan melengkapi data eh, primer. Tapi sekarang ini desa-desa sudah memiliki website loh, ya. Mm-mm. Jadi kita lebih mudah untuk mendapatkan Untuk data. datanya ya. eh, Yang ketujuh tentunya kombinasi ya, kombinasi antar yang ada ini gitu. Tidak hanya kombinasi dari jenis datanya yang kuantitatif kualitatif dan juga dari eh, apa namanya metodenya yang digunakan. Oke. Nah, cara memilih. Ini ada 7 tahapan yang perlu nanti teman-teman pahami dan nanti dituangkan ke dalam file konsep yang kemarin sudah Buat. dibuat ya, Mm-mm. presentasikan ya. Oke. Ini tentunya harus memahami penelitiannya, tentukan data yang dibutuhkan, jenisnya apa, berapa banyak, identifikasi sumber datanya partisipan, pilih metode yang paling sesuai, metode yang tadi ya. Ini metodenya apa yang kira-kira akan digunakan. Terus kemudian pastinya realistis dan juga rencana analisa datanya. Jadi ketika kita merancang konsep penelitian, datanya terkumpul apa aja, harus mulai dipikirin juga tuh Mm-mm. nanti akan disajikannya seperti apa supaya tidak ada data yang dikumpulkan tapi tidak digunakan. Nah, ini ya triangulasi salah satu langkah yang bisa kita apa lakukan untuk memeriksa metode dan temuan. Oh ya, teman-teman familiar menggunakan alat bantu AI untuk analisa data ataupun review dokumen, adakah? Sudah mulai pakai AI atau masih mencoba untuk menganalisis sendiri gitu ya, Om ya? Hmm. Ya memang kita ada apa ya, ada etiknya juga dalam penggunaan AI, namun dalam batas-batas tertentu kayak merangkum dan juga apa namanya menganalisa itu masih bisa ya selama
Kita yang mengendalikan gitu. Mm-mm. Bukan kita hanya mengikuti apa Hasilnya hasil AI-nya jawaban. ya, kita olah lagi, kita coba telaah lagi gitu. Nah, ini Kak Monica baru belajar. Oh ya. Sudah mulai berarti ya, masih belajar-belajar untuk coba analisis menggunakan AI. Ya. Nah, ya untuk penggunaan AI itu eh kalau nggak salah saya pernah share slide ya. Pernah nggak sih tentang AI? Belum, belum. Belum pernah ya. Di paling bawah teks kecil banget ada tulisan si AI ngasih tahu hati-hati mungkin Ada jawaban kami salah. tiru ya. Ah, ah. Mhm. Kadang-kadang teman-teman lupa itu sehingga terasik untuk komunikasi dengan AI dan akhirnya Apa kurang konfirmasi lagi atau coba validasi lagi gitu betul, ya. Padahal itu betul juga sekali. penting. Iya, betul sekali. Jadi berarti AI-nya di level summary aja ya, tapi untuk yang mendalamnya memang tetap harus kita coba untuk cari sendiri, cari lagi gitu kali ya Om ya. Ya itu, Penggunaannya di level-level tertentu aja, bukan yang fully pakai AI untuk analisis udah plug kita ya, masukin ya, gitu ya. betul, betul. Ada loh workshopnya tentang kayak penggunaan AI untuk penelitian, tapi di sini belum. Mudah-mudahan nanti ada. Oke, Menarik, menarik. setelah itu, nah ini yang terakhir dari slide ini. Dan selalu kita ingat bahwa karena kita sesinya tentang community-led research, jadi ini pendekatan cara pelaksanaan penelitian ya, bukan pendekatan penelitian sendiri. Komunitas terlibat aktif dalam memilih metode, mulai juga ya, termasuk perencanaan tentunya, mengumpulkan data, menafsirkan, dan bagaimana data digunakan. Yang pasti level-levelnya ini tidak harus sampai level yang optimal, tapi sesuaikan dengan konteks dan juga kapasitas komunitasnya. Oke, ada komen Oke. atau kita lanjut ke yang Mentimeter berikutnya? Kalau komen belum ada, mungkin kalau ada yang mau tanya boleh raise hand atau mau nyampein langsung silakan. Hmm. Seperti Sambil itu ada satu Mentimeter lagi ya? ada dua. Oh, dua. Mungkin boleh kita coba sambil next dulu ya ke Ya, boleh. Mentimeter berikutnya. Tadi kita sampai ke gimana caranya menggali gitu ya, mengumpulkan data-data yang mungkin agak sensitif. Nah, berikutnya ini gimana sih gitu ya, apa yang dapat eh, mengurangi penurunan kualitas data Hmm. gitu dalam penelitian yang dilakukan bersama komunitas. Jadi mungkin risiko penurunan kualitas datanya itu biasanya kalau teman-teman temukan yang pernah dijalani atau dalam bayangan teman-teman gitu ya, kira-kira apa sih hal-hal apa sih yang bisa berdampak gitu ya, menurunkan risiko penurunan kualitas datanya itu sendiri gitu. Ya, ya. Oke, linknya masih sama ya teman-teman. Mungkin boleh eh sambil diisi. Coba kita lihat. Oke, kira-kira apa nih yang biasanya teman-teman temukan gitu ya? Boleh disampaikan nih di Mentimeternya. Sudah dikirimkan juga ya linknya di kolom chat. Ya. Oke, apa nih ya kira-kira nih berdasarkan pengalaman teman-teman? Kapabilitas, oke. Apalagi sama komunitas. Ya. Kita sambil tunggu yang sudah masuk. Ada satu Hmm. kapabilitas. Bisa tolong jelaskan yang menjawab ini? Kira-kira seperti apa nih Ya, gitu ya? Hmm. kan kalau apa kualitas data yang diambil dengan komunitas itu sebenarnya cukup bisa dibilang baik gitu masyarakat yang sudah Hmm. apa sudah mengambil data itu cukup bagus datanya cuman yang masih ada hal yang terjadi di lapangan itu adalah kapabilitas
masyarakatnya ini dalam melakukan metode yang sudah ditentukan gitu. Jadi kadang Oh, tuh kayak kan namanya masyarakat itu belum terlalu mengerti sistematika metodologi gitu kan. Jadi oke, eh, oke, ya, ya. kepemahamannya mereka, seininya mereka gitu. Jadi eh, ya kadang ada beberapa hal yang menjadi data itu tidak bisa diakumulasi gitu. Oke, ya. Terima Oke. kasih. Ya. Berarti harus ada apa kayak semacam mini training kali ya untuk tim pengumpul data ya. Iya, biasanya memang eh, yang menjadi persoalan itu adalah ketika masyarakat yang biasa ngambil data lagi berhalangan dan digantikan dengan Oh, orang oke. yang baru begitu biasanya. Ya, ya. Oke, Oke, terima thank you kasih. Kak Dito. Ini Sama-sama. ada yang menjawab Iya, ada conflict of interest. conflict of interest, ada juga human error, input data maupun konsistensi dalam mematuhi metode yang sudah disepakati. Ya. Terus pertanyaan atau alat tidak netral, terdapat tambahan justifikasi peneliti gitu ya, responden atau data tidak menjadi keterwakilan, datanya atau pertanyaan nggak konsisten. Menarik ini. Bisa Hmm, minta boleh? pesan Yang bagian mana? yang apa? Alat tidak netral. Ya, Oke, mungkin teman-teman yang menjawab em, alat tidak netral, kira-kira penjelasannya seperti apa nih yang meripik kepo nih. Ya, Oke. terima kasih Bang Arif. ya. Eh, Salah satu contoh mungkin ketika berbicara pertanyaan atau alat tidak netral, saya pernah ikut andil dalam survei politik di tahun Hmm. 2010-an 2010-an itu Hmm. sengaja pertanyaan-pertanyaan itu diarahkan bukan untuk mencari tahu apa yang Eh, menjadi pilihan dari masyarakat, tapi untuk mempromosikan calon bahwa oh apakah Anda mengenal dengan si ini langsung nama kan itu terindikasi tidak netral Oke. sehingga menggiringkan terhadap itu. Lalu terdapat tambahan justifikasi peneliti ini yang memang seringkali atau beberapa kali saya temukan dari beberapa studi yang coba saya ikuti bahwa dari Hmm. data yang sudah dikumpulkan itu seringkali peneliti itu bersikap atau kasarnya so tahu gitu. Oh mungkin Hmm. maksud dari responden itu ini sehingga ada perubahan kata, Hmm. perubahan kalimat itu yang memang bagi saya akan menurunkan kualitas data. Betul, betul. Lalu responden data tidak menjadi keterwakilan. Artinya responden yang kita temui itu tidak mewakili suatu komunitas masyarakat atau bukan mewakili seperti tadi misalkan contoh kakak yang dari Jogja meneliti bagaimana sungai. Nah, responden yang kita teliti itu memang orang situ, desa situ, tapi dia tidak menggunakan aliran sungai untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu maksud saya dari responden Ya, atau data tidak menjadi keterwakilan. Lalu data pertanyaan tidak konsisten. Ini juga yang memang seringkali saya temukan. Memang secara kuesioner atau apa namanya format pertanyaan sudah ada, tapi karena inisiatif dari peneliti untuk mengembangkan pertanyaan pada praktiknya ya, pada praktik di lapangan mengembangkan pertanyaan sehingga hal-hal yang ditanyakan pada responden 1 dan responden 5 itu ada yang tidak hmm. apa berbeda. Jadi responden 1 itu ada pertanyaan tambahan bla 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 bla. Tapi di responden 2 itu karena Gak malesin ada. respondennya ini jadi tidak mau mengembangkan pertanyaan si ya, penelitinya malesin respondennya. Jadi tidak ditanyakan juga gitu. Nah, itu yang memang pandangan saya itu akan menurunkan kualitas data. Ya, ya, ya. Makasih. Menarik ini dari apa namanya jawaban ini ya. eh ada yang, oke, saya pengen komen dulu nih. Boleh. Jadi eh itu bias, bias informasi ya, Hmm. bias informasi gitu. Tadi tentunya siapa yang melaksanakan juga itu menjadi sumber bias tuh. Jadi bias informasi dari suatu metode, satu penelitian atau pengumpulan data. Pertama, bias terhadap metodenya. Metode yang dirancang itu tidak bisa mengakomodir semua apa namanya apa yang diharapkan pertanyaan penelitian. Misalnya tadi dicontohkan soal sungai. Jadi untuk penelitian itu harus ada tambahan kriteria inklusi. Misalnya anggota keluarga di sekitar sungai yang menggunakan Aliran sungai aliran sungai kebutuhan untuk saya. keperluan sehari-hari. Itu kriteria inklusi yang
harus ditetapkan dan dipegang oleh semua informan, oleh semua pewawancara pengumpul data. Ya, itu tadi pertama bias dari metode. Terus kemudian yang kedua ada bias dari alat pengumpulan data, tools pengumpulan data. Bisa bentuk instrumen, kuesioner, maupun panduan wawancara dan seterusnya. Seperti tadi yang dicontohkan, mengarah ke suatu nama, suatu tokoh, tentunya itu tujuannya udah berbeda tuh, bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ya, tapi untuk kampanye politik ya, biasanya. Betul. Metode, alat, dan juga yang kedua adalah si pewawancaranya. Si pengumpul datanya itu bisa juga menghasilkan bias informasi dari pengumpulan data karena pemahaman yang berbeda ataupun ada yang mengikuti workshop sebelum pengumpulan data, pelatihan tim pengumpulan data, ada yang tidak, ataupun yang sudah dilatihnya tidak bisa hadir sehingga diwakilkan. Nah, sebaiknya itu jangan dilaksanakan ya. Lebih baik waktu diperpanjang gitu. Terus kemudian dari sumber informasinya tidak mau jujur karena apa? Merasa tidak leluasa ataupun tidak nyaman, itu juga bisa menghasilkan bias informasi yang dalam satu pengumpulan data penelitian. Ini contoh-contoh di sini ya sudah cukup menggambarkan ini ya apa namanya bagaimana kita bisa mengurangi risiko penurunan kualitas data. Yang salah satunya adalah dari data yang dikumpulkan itu ada bias-biasnya itu tadi. Oke, eh, lanjut ke yang apa? Yang terakhir, menti yang terakhir, Boleh. bisa tolong Kita disampaikan? next ke menti yang terakhir. Oke, nah ini informasi apa aja sih yang wajib dipahami calon partisipan sebelum mereka menyatakan bersedia gitu untuk mengikuti penelitian? Tadi kita contohkan ya. Iya, nah nggak apa-apa nih teman. Kira-kira teman-teman apa aja nih informasi yang wajib dipahami calon partisipan sebelum mereka bersedia nih, mereka menyatakan bersedia mengikuti penelitian gitu. Kira-kira biasanya apa? Data-data apa aja, informasi apa aja? Ya, ya tentunya kita dalam penelitian juga ya harus menghormati informan atau responden ya tentang kapan ketersediaan waktunya, terus kemudian privasinya dan juga hak-haknya ya. Juga manfaat tentunya apa namanya prinsip utama etika itu adalah manfaat. Bagaimana pengumpulan data ini bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kebanyakan banyak yang minta manfaat langsung, misalnya setelah diwawancara transfer GoPay, gitu kan. Ada juga ya kayak gitu. Betul. Terus juga tentunya tidak merugikan, meminimalkan risiko ataupun mencegah bahaya. Tidak merugikan dalam hal ini bila respondennya pekerja, tentunya waktu wawancaranya harus disesuaikan. Terus rasa keadilan memberikan manfaat. Oke, silakan untuk yang poin C. Poin E ya. Poin E, apakah informasi apakah yang wajib dipahami oleh calon partisipan sebelum mereka menyatakan bersedia ikut penelitian? Ini apakah pertanyaannya sulit? Sepertinya belum, atau masih loading ya? Ap- apakah ini loading ya? Iya, loading. Oke, nah udah masuk nih. Eh, Gimana data diri mereka dijaga dan dikelola, hmm, menjelaskan tujuan pengumpulan data dan manfaat penelitian, betul. tujuan dari penelitian, informasi apa aja yang kita butuhkan dalam penelitian, Ya, ya. terus tujuan penelitiannya apa, hak dan tanggung jawab calon partisipan. Oke. Oke, ada lagi mungkin pendapat yang lain? Oke, mengetahui maksud dan tujuan penelitian gitu. Dia dalam penelitian untuk tertentu ya, dan Mm. sebagian besar yang saya coba pahami. Jadi ada hak responden, informan, menghentikan penelitian kapan aja. Oke, atau mungkin hak untuk nggak menjawab pertanyaan juga bisa ya? Untuk tidak menjawab pertanyaan, itu juga perlu kita pahami ya. Oke. Oke, mungkin ada pendapat lain, sepertinya mungkin masih ngetik.
Oke, bener ya. Jadi tadi ada Heeh. hak dan tanggung jawab partisipan. Jadi punya hak untuk nggak menjawab gitu Ya, ya. ya. Pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin dirasakan membahayakan dirinya atau gimana gitu ya. Mm-mm. Ya, betul sekali, ini sudah cukup menjawab ya, tujuan, apa yang akan dilakukan, kerahasiaan, hak menolak atau berhenti. Oh, Mm. penggunaan data. Nanti ini akan Oke. diapain? Gitu, itu Heeh, juga perlu disampaikan gitu. betul. Dan tentang ini apa? Kemudian, Kontak bila ada hal yang oh masalah setelahnya mm, gitu ya, dia bisa mungkin mengonfirmasi atau mengontak kemana gitu mm, ya. mm, Oh, mm. oke. Dalam inform consent itu ada Mm-mm. itu gitu. Oke, itu aku biasanya menemukan di yang bentuknya Google Form tuh, Ya. pernyataan dan kontak di akhir itu disertakan tuh di situ. Mungkin Mm. kalau case aku dari kampus atau gimana itu nanti akan ada tuh bagian itu. Oke, nah kurang lebih sudah benar gitu ya Om ya Ya, untuk betul. jawaban dari teman-teman. Mungkin lengkapnya dari versi Om Ripe kira-kira apa nih? Ini bukan versi saya ya. Eh, saya bisa share screen ya. Boleh? Kalau multiplying, oh ya. Oke, Oh. slide ke-6 ya. Mm-mm. Ya, ini teman-teman. Persetujuan setelah penjelasan. Ya, tadi teman-teman sudah apa menjawab secara lengkap. Kemudian ini eh, privasi ya, privasi dan kerahasiaan. Ini mengatur kapan wawancara, di mana dan bagaimana proses pengumpulan datanya, kerahasiaannya juga. Dan ada beberapa yang harus dipertimbangkan risiko penelitian. Misalnya, apakah dalam wawancara pengumpulan data itu tuh akan ada risiko terhadap informan atau partisipan dari fisik, psikologis, sosial, hukum keamanan, ekonomi, digital. Ini juga perlu apa namanya dipertimbangkannya sama kita ya. Nah, ini Om ada pertanyaan dulu nih dari Kak Hmm, Ria. Gimana nih kalau misalkan udah di tahapan analisa, tiba-tiba ada responden yang menarik hasil wawancaranya? Nah, cara ngatasinnya gimana nih? eh, bila sudah dianalisa, Udah di tahap analisa, tiba-tiba responden tuh mau menarik hasil wawancaranya gitu, tidak mau untuk dimasukin lah gitu. ada ya. Kalau ada case seperti itu, mungkin ada aja tiba-tiba Saya mau berat gitu nggak mau. ya eh Misal, responden misalnya ini Om, apa misalnya kita melakukan penelitian soal kekerasan seksual tuh, misalnya. oke. Nah, kan ketika kita menyatakan bahwa oh semua responden udah ngumpulin data-datanya nih. Nah, Hmm, mungkin pada saat kita melakukan proses udah mulai mau nulis nih, tiba-tiba ada peserta yang kayaknya gue nggak mau, kayaknya gue nggak mau hmm, menyampaikan hasil ininya gitu, hasil pengalamannya gitu. ya, ya. Apakah kita langsung exclude semua kayak gitu atau akan mempengaruhi misalnya dari jumlah responden, dari Hmm, eh, lokasi apa, aku kurang ini ya, cuman maksudku kayak kan kita udah melewati fasenya gitu, tapi hmm. ternyata dia menarik gitu loh, Oke, gitu. ya, ya itu mungkin terjadi ya, dan itu bisa dicegah. Saya konfirmasi, di depan ada inform consent, Ada, persetujuan. misalnya ada. Oh, bisanya ada, Heeh. bisanya Tap- ada. Tapi kan Oke, karena kadang-kadang kan korban kekerasan seksual itu kadang-kadang suka agak apa ya, ragu gitu. Mhm. Nah, ketika dia oke, pada saat proses wawancara mungkin dia dia menyampaikan, tapi kan mungkin ada proses-proses traumatik sampai akhirnya dia menarik gitu. oke. Makasih. Ini isu yang apa contoh yang menarik ya. Itu bisa dilakukan, termasuk juga ketika datanya rusak ataupun apa namanya datanya tidak rekam. Dan itu dalam laporan penelitian itu bisa jadi ditulis di bagian keterbatasan penelitian. Dan jumlah responden yang sudah apa diterima ataupun dianalisa di awal sekian, namun eh, ada keterbatasan penelitian bagian tertentu itu menyatakan bahwa responden berkurang karena ada apa namanya menarik diri dari apa data yang sudah dianalisa. Mm. Tapi meskipun inform consent itu sudah Sudah di disetujui ya. Mm. Gitu. Nah, itu apa namanya penyampaiannya harus disampaikan seperti itu ya karena pembaca
ketika ada kejadian itu, oh pasti ini dia nggak paham waktu inform consent-nya gitu. Itu memang bisa dimitigasi gitu dengan sangat detail ya dari awal inform consent. Tapi juga bila memang benar-benar kejadian, exclude aja karena itu adalah hak partisipan ya gitu. Itu. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya barusan bagus sekali, menarik sekali dan berhubungan sama apa namanya yang kita sedang bahas ini ya. Nah, jadi tentang etika dan pelindungan ini, eh, hormati setiap individu dan hak-haknya, lindungi resiko yang dapat dicegah, termasuk juga resiko ketika menarik data setelah penandatangan inform consent gitu. Terus kemudian juga kumpulkan data secukupnya. Jangan banyak pertanyaan yang nanti tidak akan dianalisa. Simpan data dengan aman dan terbatas aksesnya. Libatkan komunitas setara dan bermakna. Kemudian juga pemotongan hasilnya. Jadi hasil wawancara ini, oh nanti kami akan kirimkan di WhatsApp group dalam bentuk visual, dalam bentuk poster gitu, dalam bentuk agregat gitu. Tidak terlihat siapa yang menjawab apa. Nah, etika ini Jun dari sisi pengumpulan data juga itu ada ya, tapi dari interpretasi data pun itu harus ada etika. Eh, saya ngasih contoh konkret. Waktu itu ada kejadian, ada kematian anak-anak kita karena MBG, gitu. Kalau dilihat dari presentasi total itu hanya 1%. Disampaikanlah oleh penginterpretasi pengguna data. Oh itu 99%-nya itu berhasil, hanya 1%. Ya, 1% itu adalah manusia, anak siapa? Gitu. Dan itu harus kita benar-benar pertimbangkan bahwa etika penggunaan data pun perlu kita terapkan. Gitu. Oke. Ya, penelitian yang etis melindungi manusia, menghargai pengetahuan lokal dan juga memastikan hasil digunakan untuk kebaikan bersama. Saya nggak tahu kalau biro-biro penelitian untuk politik ya. Mungkin itu dari saya. Oke, Terima kasih ya. terima kasih banyak Om Ripe untuk hari ini gitu ya teman-teman juga yang sudah apa namanya berbagi pengalaman di hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan atau baru teringat nanti gitu ya, nah mungkin boleh disiapkan besok kita akan buka sesi Q&A juga kali ya di awal kalau ada teman-teman yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya di sesi hari ini gitu. Khususnya yang dari review itu ya. Kalau dari review mungkin boleh dibaca-baca lagi nih teman-teman atau mungkin boleh sambil lihat-lihat juga hasil apa namanya pekerjaan dari teman-teman yang lain dan mungkin kalau ada yang masih bingung boleh juga nih ditanyakan gitu ya. Jadi kita makin punya banyak pengetahuan baru, insight-insight baru gitu kurang lebih. Oke, so far gimana teman-teman? Semoga banyak insight ya dari sesi hari ini. Mungkin kita boleh foto bareng dulu nih teman-teman, karena kita sudah sampai di penghujung sesi. Sebelumnya mohon maaf agak overtime sedikit ya. Oh, Tadi 6 karena menit. kita, ya karena tadi Mohon maaf. seru banget, nggak apa-apa Om, seru banget kita Q&A-nya. Nah, boleh teman-teman dinyalakan dulu kameranya, kita foto bareng dulu. Oke. Iya, sambil aku menginformasikan juga ya untuk besok kita akan ketemu lagi nih di sesi terakhir gitu ya. Kita akan bahas lebih detail untuk menyusun konsep penelitiannya, tapi kita akan mulai besok itu di pukul 13.45 ya. Betul, Mohon maaf, 13.45 ya. 15 menit. Betul 15 menit. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti jadi bisa sambil disiapkan nih kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi ke Om Ripe ya. Oke, sudah on cam. Coba aku kasih aba-aba ya teman-teman. Foto pertama. 1, 2, 3. Oke, foto kedua boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti sesi hari ini dengan baik ya. Terima kasih Terima kasih. banyak. Mohon maaf, saya mewakili tim yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga
besok kita bisa bertemu lagi semuanya dalam keadaan sehat, teman-teman semuanya. Dan jangan lupa dibaca-baca lagi ya hasil reviewnya, biar besok kita bisa lebih lancar gitu ya untuk Ya, menyusun konsep penelitiannya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore, selamat sore. istirahat. Sehat-sehat semua.